Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing-sharing dikit ya terkait dengan digital marketing property ya, khusus buat, mungkin video ini khusus buat developer sih ya. Jadi salah satu aspek yang masih belum serius digarap gitu ya oleh beberapa rekan di developer property adalah bagaimana mereka menggunakan digital marketing gitu ya. Ya memang ini kelihatannya hal yang kecil ya gitu, yang simple gitu ya. Tapi sebenarnya jika teman-teman serius mengoptimasi dan juga mengembangkan tim digital marketing teman-teman, hasilnya akan luar biasa. Nah, namun sebelum ke situ saya akan share dulu. Jadi sebenarnya ada 3 cara ya teman-teman bisa pakai gitu ya dalam menjalankan digital marketing di bisnis properti ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman punya pandangan lain ya, silakan aja nanti sharing di komen gitu. Tapi intinya kalau dari saya sendiri sebenarnya ada 3 cara kalau misalkan kita ingin menggunakan digital marketing gitu ya. Nah di sini saya membagi menjadi ini aktivitas digital marketingnya, kemudian di sini ada kita bisa outsource ya. Outsource tuh pengertiannya adalah saat ini sudah cukup banyak ya jasa digital agency yang mereka komplit sekali memberikan semacam apa ya, jasa gitu ya untuk bisa menjalankan kampanye digital marketing gitu loh. Nah ini bisa teman-teman lakukan. Nanti saya akan bahas juga pro dan cons-nya ya. Jadi positif negatifnya seperti apa, tapi saya jelaskan dulu. Ini bisa outsource. Bisa juga teman-teman bekerja sama ya. Mungkin di sini ada teman-teman kenal dengan digital marketer gitu ya, atau internet marketer gitu ya. Nah, itu bisa kerjasama. Nanti tinggal teman-teman sepakati gitu ya, seperti apa kerjasamanya, modelnya seperti apa. Itu nanti akhirnya bisa menjalankan proses digital marketing di bisnis teman-teman. Nah yang ketiga nih ada teman-teman nanti ngebangun yang namanya build in house ya. Jadi ngebangun tim sendiri gitu ya, Jadi nanti teman-teman merekrut ya, ada advertiser, ada mungkin graphics design dan yang lain-lain gitu loh. Nah ini bisa teman-teman lakukan juga ya. Nah saya akan bahas dulu pro dan kontranya gitu ya, Nah, kalau untuk outsource, pro-nya itu adalah mungkin teman-teman saat ini belum punya budget gitu loh untuk merekrut atau meng-hire ya tenaga digital marketing yang udah jadi, yang udah jago gitu ya. Sehingga ya udah pilihannya adalah kita outsourcing. Kita cari agent gitu ya, cari agency gitu ya untuk mereka mengerjakan poin-poinnya gitu ya. Nah tinggal nanti kan disepakati berapa budget yang akan diolah oleh si agency ini sehingga bisa jalan tuh proses digital marketingnya. Nah kekurangannya adalah teman-teman akan sedikit sekali bisa mengambil learning gitu ya, learning dari proses digital marketing itu sendiri, learning dari proses bagaimana nanti men-scale up, learning datanya seperti apa, kemudian konten-konten yang winning, yang bagus itu seperti apa, itu jadi agak terbatas gitu ya. Kita sih bisa minta ke si agensinya untuk menyajikan hal tersebut, tapi tentunya secara dashboard, secara angka-angka secara informasi data gitu ya, itu sangat terbatas sekali di outsource ini gitu loh. Nah itu pro dan kontranya. Nah bagaimana dengan kerjasama? Nah kerjasama ya ini tentunya juga hampir mirip dengan outsource ya, cuman mungkin bentuknya ini kita bisa lebih agak kasih target gitu ya. Mungkin kalau di outsource tadi kita hanya menargetkan lebih ke leads-nya atau prospeknya gitu, tapi kalau di kerjasama ini kita bisa lebih dalam nih, misalkan sampai ke titik closing-nya gitu ya. Jadi dari mulai datangin prospek kemudian sampai closing. Nah kekurangannya adalah biasanya kalau di proses kerjasama ini ada komisi ya, jadi ada closing fee, ada komisi closing ada komisi penjualan juga gitu loh. Jadi secara cost jadi lebih lumayan gitu ya, karena ada poin tadi tuh, mungkin ada retention fee-nya juga, jadi ada beberapa fee yang nanti di breakdown. Nah itu cukup lumayan gitu ya. Nah ini yang
Tapi ya kelebihannya adalah kalau kerjasama ini karena orangnya mungkin kita kenal dan dia expert. Nah, kelebihannya adalah kita bisa lebih terarah dalam menjalankan proses digital marketingnya. Bahkan kadang kita bisa menggunakan aset kita sendiri gitu ya. Ya artinya misalkan websitenya, kemudian sosial medianya itu bisa kita provide dan mereka yang jalanin. Nah kita bisa dapetin data yang dijalankan atau diiklankan seperti itu. Nah kekurangannya tadi ya secara budget mungkin agak lebih membengkak gitu ya. Tapi di sisi lain teman-teman juga bisa dapetin learning dari situ. Nah yang saya mungkin nanti sarankan gitu ya ke teman-teman adalah build your in-house team gitu ya. Nah sebelum saya jelaskan ini, jadi sebenarnya saya sekarang sedang menjalankan live webinar, sedang mengadakan live webinar. Jadi teman-teman nanti bisa ikut di tanggal 15 Juni. Jadi ada webinar 15 Juni. Kita akan ngebahas dari awal ya. Jadi kita nggak hanya ngebahas tentang digital marketingnya, tapi juga dari awal kenapa satu project tuh bisa terhambat penjualannya gitu ya. Mungkin juga mangkrak ya istilahnya gitu ya. Nah ini kita akan bahas terlebih dahulu seperti itu. Karena menurut saya digital marketing ataupun apa ya istilahnya ya, cara-cara kita beriklan segala macam itu adalah satu poin gitu ya. Tapi di sisi lain ada hal yang lebih mendasar, yaitu dari sisi produknya itu sendiri. Nah kita akan bahas di live webinar tentang hal tersebut. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Nah jadi saya akan rekomendasikan teman-teman untuk build your own in-house team gitu loh. Karena di sini nanti kita akan bisa membangun satu apa ya istilahnya, satu divisi yang dia akan fokus ngebahas branding kita, marketing sampai ke sellingnya gitu loh. Karena nanti penjualan properti itu jalur itu sangat panjang sekali dan itu kalau tidak kita kelola dengan baik maka itu tadi project bisa mangkrak, kemudian juga kita kehabisan dana segala macam gitu ya. Jadi rekomend di build in-house team seperti ini. Nah dari ketiga poin ini ada outsourcing, agency dengan agency, terus kerjasama dengan digital marketer, terus ngebangun tim. Nah mungkin teman-teman bisa komen nih, udah pakai yang mana saat ini dan apa saja kendalanya, atau mungkin pengen curhat gitu ya. Silakan ya komen di bawah dan gue tunggu di live webinar tanggal 15 nanti ya. Nanti untuk pendaftarannya cari aja klik link yang ada di sekitar video ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.